tooth. I can't look at your eyes without sparking some electrify my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku Tutor Pembimbing Mata Kuliah Analisis Sistem Informasi serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Rifai Adha, Vina Susanti, dan saya sendiri Nadia Maulida akan mempresentasikan mengenai topik pada modul 5, yaitu tentang mengenal konsep basis data atau database. Pertama-tama kita perlu memahami dulu arti dari basis data atau database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Contohnya saja pada era digital ini, hampir seluruh umat manusia telah menggunakan perangkat keras seperti handphone, komputer, laptop, dan lainnya. Setiap hari kita selalu mengakses berbagai aplikasi secara online maupun offline. Sebelum semua itu terjadi, tahukah kamu bahwa di balik itu semua terdapat sistem proses penyimpanan data yang biasa disebut dengan database. Database merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data. Selanjutnya, kita dapat mengenal basis data atau database. Basis data menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal ini menjadikan alasan dari pengguna teknologi basis data pada saat sekarang atau dunia bisnis. Contohnya saja pada bank, dalam pengelolaan basis datanya yaitu pengelolaan data nasabah, akunting, dan semua transaksi berbank lainnya. Selanjutnya, apakah basis data? Basis data sebagai sebuah komponen penting dalam kerja. Dengan basis data, seseorang mulai dapat mengakses dan memperoleh serta memperbaharui data secara lebih efektif melalui basis data daripada dengan cara konvensional dalam sistem manual. Tujuan penerapan basis data yaitu yang pertama, ketepatan dan kekuatan, yang kedua, kejelasan dan kemudahan pemakaian, yang ketiga, pengawasan pada data yang tidak terpakai, yang keempat, kemandirian data, yang kelima, perbaikan cepat pada kegagalan, yang keenam, lebih banyak informasi dengan harga murah, yang ketujuh, presentasi dan kualitas, yang kedelapan, bahasa pengguna yang canggih, yang kesembilan, keamanan. Selanjutnya, adapun pro dan kontra dari basis data, yaitu yang termasuk keuntungan dari basis data. Yang pertama, pengurangan data yang tertulis ulang. Yang kedua, adanya kemandirian data. Yang ketiga, ketersediaan data yang tinggi sebagai hasil kerja antar file. Yang keempat, kemudahan menganalisa data dengan menggabungkan satu data dengan data yang lain untuk melihat hubungannya. Adapun kerugian yang diduga akan timbul, yaitu yang pertama, biaya yang menyeluruh. Yang kedua, perbaikan. Yang ketiga, pusat informasi yang terlalu terpusat.
Kegiatan belajar 2. Rancangan basis data atau database. Yang pertama, tampilan data fisik dan logis. Dalam rancangan basis data, terdapat 3 cara untuk melihat data. Yang pertama, tampilan logis menyeluruh adalah struktur logis dari basis data yang lengkap. Kedua, tampilan logis program adalah apa yang sebenarnya dilihat oleh program ketika memproduksi data spesifik yang dibutuhkan oleh pemakai. Ketiga, tampilan fisik adalah bagaimana data ditempatkan dalam disk atau tempat penyimpanan fisik. Selanjutnya, pengertian dari sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system adalah sebuah basis data yang merujuk ke file dari komputer terintegrasi yang diatur oleh satu set software. Selanjutnya, pengertian tahapan logis. Tahapan logis adalah tahapan proses dari sebuah sistem basis data. Pada dasarnya sama saja dengan sistem konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa program aplikasi mengirimkan masukan atau permintaan keluaran kepada DBMS dan menggunakan DBMS untuk menyimpan dan mengakses data. Selanjutnya, fungsi DBMS. Fungsi DBMS adalah 1. Mengontrol proses pengolahan data yang dilakukan bersamaan. Kedua, memelihara prosedur yang memantapkan data yang dihasilkan. Ketiga, menyediakan fasilitas keamanan yang mampu mengidentifikasi pengguna dan permintaan-permintaan yang diizinkan. Keempat, menyediakan fasilitas perbaikan jika ada kerusakan mesin, kerusakan disk, kesalahan pemakai, dan sejenis itu. Selanjutnya, desain masukan data. Desain masukan data. Sebuah desain pemasukan data dalam sebuah perusahaan menurut Teguh Wahyono tahun 2004 mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Merancang pemasukan data agar dapat diterima dan dimengerti oleh pengguna. Kedua, mencapai keakuratan dalam pemasukan data. Ketiga, efisiensi biaya pemasukan data. Selanjutnya, yang terakhir, desain keluaran. Desain keluaran atau output. Desain output merupakan satu hal yang cukup penting karena digunakan untuk menjawab kebutuhan pemakai untuk bentuk-bentuk informasi yang diinginkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam desain sebuah output adalah: yang pertama, tipe output. Kedua, isi output. Ketiga, formal output atau bentuk output. Ada beberapa bentuk output yang dapat digunakan untuk menyajikan data dan informasi yang tepat kepada pemakainya sesuai dengan sifat data, seperti output berbentuk tabel dan output berbentuk grafik. Struktur data. Struktur data pada umumnya data tersusun mengikuti model data. Sebagai contoh, misalnya terdapat sebuah transaksi perdagangan yang semua pembuatan laporan dan pemeriksaan sudah menggunakan komputer. Sistem pemrosesan file. Kelemahan dari sistem pemrosesan file timbulnya data rangkap, kesukaran dalam mengakses data, data terisolir, masalah pengamanan, dan ketergantungan data. Sistem basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Keuntungan sistem basis data: terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya keselarasan konsistenan data, dapat dipakai secara bersama, diterapkan standarisasi, data terjamin, integritas data, keseimbangan, dan independensi atau kemandirian data. Kelemahan sistem basis data: memerlukan tenaga spesialis, kompleks, memerlukan tempat yang besar, dan mahal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.